Kita sudah tiba di Lukas pasal yang ke-16 dan tentu saja kita akan membahas di program Bible Everyday. Lukas 16 ini ada beberapa perikop. Salah satu perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya sudah membaca perumpamaan ini berkali-kali dan saya seringkali dibuat bingung dengan perumpamaan Tuhan Yesus ini. Saya rasa ketika Anda membaca perikop tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini, kita pun akan dibuat bingung. Kenapa Yesus seolah-olah setuju dengan kecurangan yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini, bahkan memuji kecerdikan daripada bendahara yang tidak jujur ini, sehingga menimbulkan banyak spekulasi apakah Yesus menyetujui kecurangan. Jadi ringkasnya seperti ini. Seorang bendahara, dia bekerja kepada seorang tuan. Dan kemudian tuan ini mencurigai, memberikan tuduhan bahwa si bendahara sudah menyelewengkan, menghamburkan apa yang menjadi milik si tuan. Dan dia tahu bahwa sebentar lagi tuan itu akan memecatnya. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat dikatakan, kata bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus kau perbuat? Tuan memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Bendahara ini sudah siap, sebentar lagi tuannya akan memecat dia, karena dia sudah lalai, karena dia menghamburkan apa yang menjadi milik tuannya. Karena membayangkan kalau mencangkul dia tidak bisa, mengemis dia malu, bagaimana saya bisa hidup? Lalu kemudian dia melakukan ini, aku tahu apa yang akan aku perbuat. Memang bendahara ini orang yang cerdik, bendahara ini orang yang pintar. Dia berkata seperti ini. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Jadi dia kumpulkan orang-orang yang dulu hutang kepada tuannya, karena selalu proses pembayaran hutang piutang itu lewat dia. Maka bendahara ini mendatangi orang-orang yang dulu hutang kepada tuannya dan berkata, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang kamu ini sekarang juga 50 tempayan. Siapa yang tidak mau hutangnya 100, suruh bayar 50 saja. Tidak hanya kepada satu orang, kepada orang lain juga. Berapa hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Tentu saja mirip dapat durian runtuh. Hutangnya 100 pikul gandum, suruh bayar 80 saja. Tujuannya apa? Si bendahara melakukan itu supaya dia membangun relasi dengan orang yang berhutang tadi. Tujuannya juga kita sudah tahu, supaya orang itu berhutang budi dengan dia dan satu kali akan membalas jasa kebaikan dan tanda kutip tentu saja si bendahara yang tidak jujur ini. Karena ayat yang keempat dikatakan, aku tahu apa yang aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Dengan dia melakukan hal itu, orang itu jadi berhutang budi dengan dia. Maka nanti kalau dia dipecat, dia bisa menumpang di rumah daripada orang yang dia bantu itu. Anda lihat di sini, si bendahara ini tidak jujur. Dia tapi punya plan yang bagus. Dia punya rencana. Dia sudah memperhitungkan, kalau aku nanti ini, aku akan melakukan ini. Kalau aku mengalami ini, aku akan melakukan itu. Dan dia tidak jujur. Dia merugikan double bagi tuannya. Dia sudah menghamburkan milik tuannya, lalu kemudian orang-orang yang berhutang kepada tuannya pun dipangkas demi menyelamatkan dirinya. Pertanyaannya, apakah Yesus menyodorkan perumpamaan ini supaya kita mengikuti apa yang dilakukan bendahara yang tidak jujur ini? Tentu saja tidak demikian. Jangan salah mengerti. Yesus tidak mengajari kita untuk tidak jujur. Yesus benci kecurangan. Coba kita baca ayat yang ke-11.
Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi, kalau dalam hal uang saja kita tidak jujur, siapa yang nanti akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Yesus mengajar kita untuk jujur dalam segala hal. Yesus berkata, bukan, hendaklah kita tulus seperti merpati. Jadi, Yesus sama sekali tidak menyetujui kecurangan, ketidakjujuran. Lalu, kenapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur? Kita perlu lihat konteksnya. Ini loh poin daripada apa yang disampaikan Yesus, ayat yang ke-8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini penekanan yang Yesus mau sampaikan kepada kita. Bukan mengikuti ketidakjujuran daripada bendahara itu, tapi menyadarkan kita bahwa orang-orang dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Ingat loh, kita ini domba yang ada dikelilingi oleh serigala-serigala yang buas. Jangan sampai kita lugu-luguan, lalu kemudian kita dicurangi oleh mereka. Yesus mengingatkan kita, ingat di sekeliling kita banyak orang yang tidak jujur. Di sekeliling kita banyak orang yang jahat. Jangan jadi orang Kristen lugu, polos, tulus, tapi bodoh. Yesus berkata, kamu harus tulus seperti merpati, tapi tidak berhenti sampai di situ. Kamu juga harus cerdik seperti ular. Kenapa? Karena orang-orang dunia ini seperti serigala yang buas. Mereka ular semuanya. Jadi kalau kita tidak cerdik, kita akan dikadali mereka. Kita diperdaya mereka. Kita ditipu mereka. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Sebab itu kita butuh hikmat Tuhan, butuh tuntunan Tuhan. Seninya di sini, kita mesti cerdik. Pada saat yang sama, kita mesti tulus. Kalau cerdik saja, tapi tidak tulus, kita akan sama seperti anak-anak dunia. Kita sama seperti bendahara yang tidak jujur ini. Tapi kalau tulus saja, tapi tidak cerdik, kita akan jadi korban mereka. Jadi, ini adalah kombinasi yang mesti kita harus punya. Tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Tuhan berkati.